Sahabasa, dan hari ini kita bakal ngobrol bareng siapa nih? Ada dari Bocup Juragan Kue. Nah, sekarang di sini di depan list nih ya Sahabasa. Nah, sudah ada Kang Krisna dan juga Teh Rizky ya. Boleh untuk saya hai dulu dong. Oke. Halo Sahabasa. Nah, di sini sudah ada Kang Krisna dan Teh Rizky dari Bocup Juragan Kue. Nah, jadi kalau pasti udah langsung tentunya kue ya. Kue gitu kan. Kue. Tapi kita harus tahu dulu. Biasanya kan kue macam-macam ya. Tapi sebelum kita nanya perihal kuenya nih, Kang Krisna dan Teh Rizky, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Terima kasih sebelumnya sudah datang ke sini ya, ke Stay Radio, bisa silaturahmi ya bareng kita berdua juga di sini. Nah, tapi sebelumnya aku baru tahu ya ternyata ada Bocup Juragan Kue ini ya. Kemana saja aku ya. Nah, dan sebenarnya aku pengen tahu nih ini dari sejak kapan sih Kang terbentuknya ataupun awal adanya terintisnya Bocup Juragan Kue ini? Siap. Sebelumnya mungkin ejaannya dulu teh. Jadi pengennya sih dipanggilnya bokap teh. Oh, bokap, bukan bocup gitu. Bukan oh salah, bokap. Oke, ya kalau orang Sunda mah gitunya. Gitu. Jadi kayak macam bocup gitu. jadi bokap. Oke. Kebetulan dulu teh tahun 2017 ya. 2017. Jadi saat itu pas kebetulan dulu saya masih kerja dan istri memang mulai merintis. Oke. Gitu. 2017 ya. 2017 teh mulai. Oke, mulai 2017. Itu awalnya apakah memang sebelumnya punya usaha atau tiba-tiba pengen ini aja gitu langsung? Ini adalah pertama kali atau gimana, Kang? Kalau dulu sih jadi kebetulan saya kerja, istri ibu rumah tangga. Oke. Jadi istri pengen nyari tambahan sepertinya. Okay. Kemudian sepertinya coba tanyain yang pastinya gimana. Kalau kemudian kemudian pengennya bikin jajanan yang bahan-bahannya itu sehat gitu. Jadi kebetulan dulu itu pertama kali bikin itu produk kami bukan seperti ini. Awalnya awalnya kita hanya sebuah bolu kecil di cup. Di cup. Nah, makanya ini jadinya bisa nyambung teh. Jadi branding kita. Bolu di cup. Akhirnya saya dulu sempat mikir ketika pas resign, kemudian pengen branding satu nama, jadi jangan ibu-ibu aja yang ada namanya, jadi bapak-bapak pengen gitu. Berhubung saya dari generasi slanker deh dulu. Zamannya bokap nyokap. Nah gitu, jadi diambil kata bokap plus sekaligus juga itu kan namanya bolu di cup deh. Jadi bokap gitu. Jadi itu asal usulnya ya. Asal usul namanya. Asal usul. Tapi keren sih, langsung tercetus ya gitu. Tiba-tiba gitu kan, kalau orang mah pikirnya nama kita harus estetik atau nama anak gitu kan, rata-rata yang kalau udah ataupun nama gabungan suami istri ataupun itu. Tapi ini memang terinspirasi dari kayak bikin bolu diwadahi di cup, jadi bokap. Gitu. Keren banget. Berarti awalnya dari tahun 2017. Berarti kurang lebih sudah hampir berapa tahun tuh? 7 tahun. 7 tahunan ya. Wow. Alhamdulillah. Sudah lama juga ya. Sudah lama ternyata. Nah, ini awal penjualannya apakah sudah langsung open kayak buka tempat ataupun kayak masih gimana tuh dulu cara penjualannya? Dulu itu kan awalnya saya dititip-titip dulu teh. Dititip ke warung. Dititip ke warung, ke kantin sekolah gitu. Terus kesini mulai ada tahu ada Wiskul gitu. Nah, terus di sana diiklanin gitu, nyoba-nyoba, terus banyak lah lewat WhatsApp juga ke teman-teman gitu.
Berarti memang sudah niat sebenarnya kayak dari awal udah kayak dari Teh Rizky sendiri ya udah pengen nyari uang jajan gitu ya. Uang jajan banget itu. Kang Krisna gimana bakat tuh? Ya, gitu. Bakat Cooper Yogi gitu. Bakat Yogi. Tapi nggak apa-apa sih memang harus kayak gitu ya nyari uang tambahan. Tapi berarti mencoba untuk dijual dulu ke warung-warung gitu warung ya. kecil, Kemudian gitu. mungkin sosial media kalau 2017 berarti dulu Facebook ya. Zaman Facebook Facebook sama ya. WA ya. WA udah ada, Facebook ada, IG juga sebenarnya udah ada. Hanya mungkin belum se-booming. Kemudian TikTok itu belum terlalu ada gitu Iya. Dulu tuhnya. Belum Hanya- ada. Belum ada malah belum ada. Belum ada TikTok. Iya. Hanya IG ya. Iya, tapi alhamdulillah mungkin dari konsumen-konsumen juga ini ya, yang akhirnya ya 7 tahun lah 7 masa tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah. sudah pasti terjamin rasa enaknya gitu Amin, ya amin. dari sini. Tapi kalau boleh tahu, berarti sekarang kalau buka ini tuh udah buka usaha gitu tempat itu udah buka atau masih contohnya kayak di rumahan dulu atau gimana? Masih di rumahan. Di rumahan. Masih di rumahan. Oke. Masih di rumahan. Dari dulu sampai sekarang juga masih berjalan titip gitu ke kalau sekarang lebih ke toko kue gitu karena iya. Pangsa pasar. Pangsa pasarnya lebih itu lagi gitu, lebih diluasin lagi ke toko-toko kue gitu. Oke, tapi kita kayak bisa datang ke tempatnya atau enggak? Atau Bisa. hanya sebatas kayak paling datang tuh cuma ambil barang aja tuh. Paling gitu paling aja. gitu aja. Paling pas ambil. Oke. Soalnya Memang banyak sih kemarin juga karena memang sebagian kan kebetulan kita udah ada di Google Map. Oke. Jadi kadang ketika calon konsumen nyari produk, terutama bolen ya, bolen yang muncul nama kita, mereka kadang nggak tahu bahwa kita nggak ready gitu. Jadi suka pada langsung datang nanyain padahal ya udah di situ udah udah ditulisin tertulis padahal PO gitu, pre-order dulu. Pre-order dulu gitu. Gitu. Oke. Iya sih kok. Kecuali ini. Ya, berarti orang-orang mungkin berpikirnya sudah ada tempat ya, jadi langsung bisa datang kayak tempat kue-kue biasanya Betul, gitu. betul. Mungkin tapi masih mungkin di rumah ya, jadi Masih tetap di sistemnya open PO Open dulu PO, gitu. untuk produk bolen dan bolen, yang lainnya. Oke. Karena Kalau tempatnya sendiri ada di mana? Di Jalan Galunggung, Gang Ucen. Ya. Iya, Di Jalan Galunggung Jalan dekat Galunggung. berarti ya. Dekat teh, kota. Kota iya. Jalan Galunggung kota ya. kota. Kalau udah denger Tawang mah udah pasti kota ya. Alhamdulillah di kota. Oke, ada di Jalan Galunggung, Gang Ucen ya, Ucen. Kelurahan Tawangsari. Wow, nih sahabat saya buat kalian yang mau nyari perkuehan ya. Nanti kita bakal ngobrol juga nih perihal macam-macamnya. Kayak aku lihat Instagramnya banyak banget ya. Tapi kalau boleh tahu yang pertama dibikin dulu sama Teh Rizky itu apa? Yang akhirnya bisa booming gitu. Oh kan Bolen, ya. dulu kalau kue kan pasarnya cuman di sekolah-sekolah tadinya gitu. Tapi pas kesini pengen lah cari pasar yang lain gitu. Oke. Nyobain lah bikin bolen gitu. Ternyata alhamdulillah gitu pas di bolen banyak yang ready gitu ya, banyak yang mau gitu pas itu, banyak yang tertarik gitu ke bolen gitu. Jadi bikin bolen, tapi ternyata orang lain juga banyak yang bikin bolen kesininya. Jadi tetap ada persaingannya. Iya. Tapi tidak apa-apa, setidaknya kita punya ciri khasnya masing-masing ya. Betul. Jadi memang bolen itu memang sekarang juga lagi happening banget karena ya perpaduan antara apa namanya kalau bolen itu? Pastry itu. Pastry sama pisang. Nah, pastry sama pisang. Sama isian pisang. Nah, ya itu kan aku juga suka banget gitu kan, makanya kayak di mana-mana tempat gue pasti ada bolen ya gitu. Tapi berarti yang pertama itu nyobain bolen dulu gitu, dijualin akhirnya booming. Nah, berarti udah tahu itu tuh udah pasti enak, makanya booming itu kan, Kang. Iya. Jadi mau bangsa pasarnya banyak pun sekarang kalau orang udah satu mah kayaknya udah klop aja gitu ya. Oke, berarti berawal mungkin yang pertama itu bolen dulu, terus mungkin selanjutnya nyoba-nyoba Sekarang Jadi sekarang sebenarnya dulu itu bolu, bolu. bolu. Terus kemudian jadi ada dulu itu karena kita dulu belum pakai plastik gitu ya, Oke. hanya dikasih tempat di kayak apa tuh namanya plastik Kotak gede kue, gitu, kotak kotak kue. Nah, disimpan Di di situ. warung-warung. Ternyata masalahnya itu satu banyak semut.
Iya benar ya kalau yang manis itu. Banyak semut. Terus akhirnya ngobrol gimana nih caranya. Oh, kalau dikasih plastik berhubung bolunya itu Di atasnya pakai coklat deh. Jadi kalau kena plastik kan panas. Iya, betul. Otomatis si Jadi coklatnya meleleh. Lele, iya. Akhirnya nggak bisa nyari lagi produk. Jadi dari sana ganti ke pizza mini. Oh, oke, pizza mini. Pizza mini memang pasar produknya itu anak-anak sekolah Iya. gitu. Nah tadi pengen memperluas pasar dengan produk yang lebih bisa merangkul pasar yang lebih gitu. Akhirnya Oke. bikin bolen gitu. Bolen alhamdulillah bisa diterima. Hanya mungkin kesini kan banyak ya tadi ya, banyak bolen. Terus kemudian kita pertama kali bolen yang ada di warung-warung kecil itu sebenarnya kita. Dulu sampai sempat ada yang pernah bilang konsumen ya ke warung yang bersangkutan, ini mah kue yang suka ada di toko kue ya, gitu kan ya. Sampai gitu teh gitu. Oke. Gitu. Oh, sekarang mah ada di sini. Nah, itu ya mungkin karena memang di bisnis kan seperti itu. ATM gitu kan, amati tiru modifikasi gitu. Iya, Jadi, betul. akhirnya alhamdulillah bisa menginspirasi yang lain. Ada juga bolen-bolen yang lain di warung gitu. Oke. Nah, ya kalau kesini mah paling kita nyari lagi brownies, bikin Brownies, gitu. iya. Kemudian anakan dari bolen sendiri pastry. Oke. Yang terakhir yang memang kemarin ada setahun ya ini Ali Agrem deh. Ali Jadi itu Agrem. lebih ke tradisional. Hanya jarang gitu ya. Iya mungkin, benar, gitu kan. jarang. Ya, kalau beli di pasar juga rasanya beda soalnya dulu saya memang suka gitu sama Ali Agrem tuh gitu, tapi adanya tuh cuman pas lebaran, Iya. pas ada nikahan gitu. Jadi wah sekarang mau nyobain gitu bikin Ali Agrem, lihat pasarnya gitu ada banyak yang suka enggak gitu. Ternyata alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ini banyak yang suka gitu. Jadi masuk ke Ali Agrem. Iya. Dan Ali Agrem itu di toko-toko kue juga Jarang ada, benar, jarang ada Jadi sih. oh lumayan lah ada pasar lagi gitu. Masukin ke toko kue gitu. Dan alhamdulillah sekarang ada di Lemona. Oh, Udah ada di Lemona sama di Nyonya Lili yang di BKN. Iya. Iya gitu. Wow, mantap nih, berarti memang berawal dari ya pasar bangsa, pasar warung-warung, sekolahan-sekolahan, dan sekarang setidaknya orang-orang sudah bisa tahu ya gitu, sudah bisa nyimpan di toko-toko kue juga. Luar biasa nih dari Kang Krisa dan Teh Rizky nih ya, berawal mungkin dari sebenarnya keinginan Teh Rizky ya. Tapi karena konsistensinya akhirnya 7 tahun gitu ya 7 sampai tahun, di sini. alhamdulillah. Oke nih sahabat, saya luar biasa banget. Jadi buat kalian yang mau nyari kue-kue apalagi bolen-bolen gitu ya, dan atau Ali Agrem, karena kalian biasanya jarang banget kan menemukan Ali Agrem gitu. Dimana bisa banget gitu, kalian langsung aja cek IG-nya Bokap Juragan Kue. Bener sekarang bacanya Bokap Juragan Kue ya. Oke nih Teh Rizky dan Kang Krisna, kita masih ada segmen berikutnya. Tadi juga sebenarnya udah di-spill ya tentang menu-menunya, tapi boleh nanti kita spill lagi di segmen berikutnya sambil dijelasin juga mungkin ciri khasnya dari menu itu pasti ada bedanya juga ya dari yang lainnya seperti apa. Pokoknya sahabat style jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di KM 144. Halo sahabat style, saya Ahmad Abdul. Sekarang lagi dengerin 94,6 FM Style Radio. Hai sahabat style, kembali lagi di KM 144 bareng Liz nih. Dari tadi maaf ya dipotong nggak tuh dipotong ngobrolin bola ya, karena kita sangat excited ya. Nanti jam berapa sih? Jam Oh iya. Maaf ya, sedih banget. Maaf ya direbut. Jam 7 ya. Nah, biasanya kalau lagi nonton bola tuh kan harus ada cemilan-cemilannya ya. Cocok ya. Nah, apalagi kayak cemilan-cemilan biasanya tuh yang manis-manis itu. Gak apa-apa sih kalau mau ada yang pedas, tapi yang pedas juga harus ada yang manisnya. Betul. Bingung kan, pengen ada yang bedanya, khas Indonesianya banget kan gitu, melawan Jepang ada khas Indonesianya. Nah, bisa beli kita beli Ali Agrem ya di Bokap jaga Agrem lah. Kita singkirkan dulu takoyaki itu, Ali Agrem dulu. Iya, kita tradisional dulu ya untuk sekarang ya, demi Indonesia gitu. Masuk banget kan?
Aduh, iya sahabat Stal, kita masih bareng Kang Krisna dan juga Teh Rizky dari Bokap Juragan Kue ya. Tadi udah ngobrol di segmen pertama perihal bisa dibilang terbentuknya mungkin ya berawal di tahun 2017 keinginan dari Teh Rizky ya ingin mencari pundi-pundi uang tambahan gitu ya, dan akhirnya bisa sampai sekarang gitu ya, masih konsisten dan ada gitu ya, dibalik mungkin 7 tahun bukan waktu yang sebentar gitu ya, tapi yakin sih pasti ada lika-likunya, tapi kita akan bahas itu di segmen yang lain ya. Nah, tadi juga kita udah ngobrol juga perihal menu-menunya, bisa bukan menu sih bilangnya, produk-produknya mungkin ya, produknya dari Bokap Juragan Kue ini boleh nggak sih kayak di apa namanya dikasih tahu lagi nih ke sahabat Sail yang mendengar gitu, ada apa aja, dan kalau boleh dikasih tahu harganya juga boleh sambil ini juga. Siap. Jadi kayak kemasannya juga ada gimana aja, boleh diceritain. Siap. Ayo. Oh. Bagian pemasaran saya biasanya. Oke. Bagian pemasaran, pengalaman dulu. Jadi kalau di Bokap Juragan Kue yang pertama kita punya tadi yang disebutkan Ali Agrem. Jadi bentuknya seperti ini. Ini per cup itu isi 25 piece. Harganya 30.000. Murah banget. Isi 25 piece. Ini yang kalau persatuan 1.250. Ya, persatuan. Nah, gitu. Cuma kalau yang di toko-toko kue yang produk kita itu satu cup itu isi 2. Ya. Satu cup isi 2. Jadi bukan yang seperti ini, tapi per cup isi 2. Kemudian selanjutnya ada bolen. Ini bolen, kebetulan kalau yang ini mix, jadi ada bolen pisangnya sama pastry. Kalau untuk harga, untuk bolen per piece-nya 5.000. Untuk 5.000. pastry 4.000. Gitu. Kalau yang lainnya bisa dicek. Jadi ada 2 harga kalau untuk bolen. 2 harga ya. Kalau ada yang premium, ada yang bahan premium, ada yang bahan reguler. Nah, gitu. Kalau yang bahan premium itu per piece-nya itu 5.000 per boxnya isi 8 berarti 40.000 gitu. Terus yang reguler itu yang biasa di warung. Kalau biasanya di warung itu per piece-nya itu 4.000 dijualnya. Worth it lah untuk bolen ya, karena kalau kita ke toko-toko gue juga lumayan ya harganya untuk bolen. Lumayan untuk saat ini. Untuk saat ini kan lumayan gitu untuk harga. Ya kita 4.000 terus dapat yang sekap itu tadi 40.000 ya. 40.000 mah udah worth it sih kalau menurut aku ya. Worth it banget kan. Cocok buat nonton tim. Murah ya, murah lah itu mah. Termasuk murah banget itu. Ada lagi brownies. Kalau brownies kita di kisaran 60.000 ya. 60.000. Jadi kotaknya seperti ini. Sama ya. Sama ukuran 2 ke 10. Itu 60.000 topping almond, topping choco chip sama yang mix. Wow. Ya, bisa di mix. Itu kalau kue kering kebetulan itu pas nanti bulan puasa biasanya. Jadi musiman. Yang lain musim nikah, kita mah musim bikin kue kering gitu. Iya. Kemudian apa lagi? Bolen udah ya segitu ya. Pastry kan udah. Pastry udah. Paling segitu. Berarti ada bolen, pastry, kemudian Ali Agrem sama kue-kue kering. Iya, kue kering. Kalau kue keringnya tuh apa aja? Yang best seller mah nastar keju. Oh, itu mah nastar sudah keju, kemudian putri salju, kemudian choco chip. Bukan. Choco stick. Choco stick. Choco stick, oke. Iya, choco stick. Sama kastengel teh. Oke. Berarti emang benar ikonik Lebaran banget ya itu mah ya terbukanya. Oke, kalau pastry sendiri itu ada rasa-rasanya juga nggak? Kalau untuk saat ini hanya 2 ya, isian coklat sama isian keju untuk pastry. Sama keju, oke. Aduh, udah ngiler ya, aku lihat IG-nya nih sahabatnya kan, boleh lihat IG-nya juga. Nah, terlihat kan? Nah ini si bolennya
Kemudian, nah ini bolennya pas sertifikat halal, ada Teh. pastry. Nah iya, udah halal juga ya ini. Alhamdulillah, ya udah. Jadi buat sahabat saya kayak yang masih ragu halal nggak halal, ini Pak Ceka sendiri yang ngasihinnya ya, secara langsung gitu. Nah ini kebetulan alhamdulillah sih Teh. Jadi kita termasuk binaan UMKM dari Indag. Jadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasik. Jadi memang ketika ada kegiatan kayak acara yang tadi misalkan ada sertifikasi halal gratis ataupun ada bazar, kita selalu dihubungi gitu. Oke. Gitu. Jadi Alhamdulillah ya, selalu ada mungkin di event-event Tasik mungkin ya. Oke, nah ini juga sahabat saya nih, ini browniesnya. Aduh, gitu gak sih? Enak banget kelihatan. Aduh, ini choco chipnya. Aduh, kayak mau pengen diambil. Terus ini juga wow, sudah apa namanya? Kang Didi Nugraha itu. Kang kok beda sih ini di sini ini agak gondrong ya? Lagi rasa gondrong-gondrongnya ini ya. Iya, terus ini juga nih sahabat saya, ini ada itu pastry nanas. Pastry nanas. Tapi pas bulan puasa biasanya karena kebetulan memang kan isiannya nastar kita kan isi nanasnya itu bikinan sendiri. Jadi nanasnya sekalian suka dibikin pastry juga gitu. Oke, luar biasa. Ini juga nih kue keringnya yang opennya nanti ya bulan puasa, bentar lagi puasa bulan Februari ya. Iya, santai. Siap-siap. Santai dulu pokoknya, sok siap ya dari sekarang, nggak apa-apa charter aja dulu ya. Kemudian di sini juga ada bolen pisang kejunya. Boleh nggak sih aku nyobain bolennya atau aliagramnya? Kita pengen nyobain biar bisa deh. kayak udah ngiler gitu ya ngelihatnya. Aduh. Coba ini juga ada Kang Ronald juga. Ini siapa ini? Itu sudah. YouTuber. Oke. Jadi gitar apa ya? Gitar riwik, dukun riwik. Jadi pemain gitar yang memang ini gitu. Oke, nih sahabat saya, aku mau nyobain ini kayak ala-ala ini banget ya. Susah ya, maaf ya. Ini berarti kalau susah gini tuh berarti emang tersegel dengan baik. Ya. Berarti bukan di Berarti itu sudah tersegel dengan baik Gak gitu boleh kan. dimakannya itu. Nah, ini lihat sahabat saya, ada pastry dan juga bolennya. Aduh, wangi banget. Aduh, ngiler nggak kalian ngelihatnya? Ngiler kan, apalagi aku lagi lapar nih. Tahan sampai timnas deh sekarang habis. Nah, kalau ngomongin tahan pertahanan gitu ya, ini tahan berapa lama? Kalau boleh tahu. Kalau untuk bolen Kalau untuk bolen di suhu ruang itu tahan 4 hari. Kalau di suhu kalau di kulkas itu tahan sampai seminggu. Soalnya kan suka ada konsumen yang bilang ini suka dimasukin ke kulkas gitu. Jadi kalau lebih enak makannya. Iya, gitu. jadi mungkin kayak lebih agak dingin, lumer katanya gitu. Nah, ini bener lumer banget tau, lihat. Enak banget. Ini kayak agak masih anget-angetnya ya. Jadi memang kalau untuk bolen paling enak, termasuk aliagram juga sih kadang kalau menurut saya makanannya lebih enak dinikmati ketika masih hangat. Kalau saya gitu. Iya, tapi emang iya, bersama teh hangat atau cocok. kopi ya, Betul. susu, mantap. Pokoknya itu. Lihat timnasnya teh. Timnas pokoknya malam ini. Terus menang timnasnya. Langsung ini mah pesen lagi ini mah. Syukuran cenah ya. Gak ada yang tahu kan, siapa tahu tiba-tiba nanti syukuran timnas menang ya. Iya, pesen gitu. Pesan ke sayanya teh. Kalau misalnya takoyaki dikasih menurun. Wah, jangan. Tapi ini Kasihan. enggak gitu, jangan gitu. Kita Saling, harus saling, tetap saling. ini ya. Betul. Ya kan yang jual juga orang Indonesia. Dengan bahasa Indonesia gitu. Tapi ini yang paling aku tuh sebenarnya emang suka bolen, tapi kadang bolen tuh ada rata-rata yang pisangnya tuh keras. Tapi ini enggak. Iya, kayak lembut banget, jadi bercampur antara pisang dan juga si coklatnya itu. Jadi lumer, benar-benar lumer di mulut gitu loh. Kan biasanya kalau bolen tuh ada yang keras gitu. Jadi Iya, kayak kerasa betul. banget si pisangnya. Luar biasa food blogger. Aku udah mau setahun di Salinus Hagwe ini. Jadi sudah mencicipi berbagai UMKM yang ada di Tasik gitu ya. Tapi emang serius, biasanya kan kalau orang-orang itu agak keras, ini mah kan kalau pisang tuh beda-beda ya rasanya. Betul. Jadi ada yang enak, ada juga yang keset, yang kayak gitu. Nah, biasanya aku tuh kalau beli bolen rata-rata
Ada yang enak kita, tapi ada yang kayak keset juga jadinya tuh kerasanya tuh si pisangnya. Iya. Gitu, bukan kayak si ini. Tapi kalau ini enggak, ini mah jujur ya, review jujur aku mah. Mantap. Enggak, bukan gara-gara ini mah ada yang jualannya di sini. Enggak gitu. Enggak gitu. Ini Ali agremnya gimana? Ada mic akan ngomong. Oh, iya, nih nanti tapi aku pengen nyobain ya. Ya, cobain lah. Sampai minta izin. Tapi memang salah satu ciri khas bolen kami itu yaitu teh. Jadi yang pertama kulit pastrinya kita bikin sendiri. Jadi bukan beli di pasaran yang sudah jadi gitu. Banyak kayak gitu. Betul. Kita memang pure dari hulu ke hilir bikin sendiri. Terus pisangnya juga memang bukan pisang yang biasa. Jadi memang malahan saya sama istri sempat suka berdebat ya. Oke. Dulu Ya, karena jadi dalam bisnis pun suka berdebat. itu maksudnya. Suka berdebat. Jadi kalau saya pengennya pisangnya yang ini gitu, biar ada ciri khas. Kalau istri kan kadang kan gini teh, ketika musim panas, kemarau itu pisang susah. Betul. Susah. Jadi kendala kita di sana. Hingga akhirnya istri bilang, "Oh, udah ganti aja cari pisang yang lain." Tapi ya itu saya kekeh idealisnya pengen ini ciri khas kita gitu. Pisang yang ini gitu ciri khas kita gitu. Jadi memang kita ciri Terus khasnya memang- pisang sama kulitnya bikinan sendiri. Terus memang Nyobain nggak? pisangnya juga memang jarang ada di ininya tuh, jadi jarang ada di pasarannya. Kadang ada, kadang enggak gitu. Itu juga kalau enggak ada suka nyari kemana? Keliling ya? Keliling dicari pisang yang itu. Soalnya kata suami, udah yang ini aja gitu, jangan dirubah. diganti-ganti lagi. Oke. Khasnya itu Soalnya untuk bokap. khasnya itu katanya. Ya berarti bisa terlihat ya Kang Kris ini tipikal orang yang setia. Wih. Tapi setia asli ya teh, bukan setia tanda kutip ya. Iya, nggak asli nih. Soalnya kan maksudnya kayak dari pisang aja kan orang mah ya sekolah yang penting mah ini gitu kan. Idealis. Dia Pokoknya harus ini gitu. Kita cari mau ke kabupaten kemana wenya Priangan Timur, pokoknya yang penting itu ya. Satu lagi teh. Jadi dulu sebelum perang Gaza berlangsung, nah, itu kan bahannya salah satunya Bukan yang ini bukan. bahannya kita menggunakan produk yang berafiliasi sama Israel gitu. Bukan teh, di bahan. Di Jadi bahan. mentega. Oke. Di mentega. Nah, tadinya. setelah perang itu pecah, kita juga akhirnya mendukung ke Palestina, akhirnya kita robah. Kita nggak mau bikin itu meskipun memang di kualitas di wangi ya agak beda teh sebenarnya. Kalau dulu kalau pakai mentega yang afiliasi yang sana memang lebih wangi gitu. Hanya ya itu karena kita memang ini nggak mau lah kita juga. Ngobrol Itu aja, aku mau makan. Salah satu, Nggak ada mic. salah satu ciri khas. Oke. Tapi emang bahan juga berpengaruh banget ya, makanya Berpengaruh. kayak bahan apapun itu bener sih kita harus konsisten. Kalau itu ya itu aja karena itu menjadi ciri khas Ciri khas, dari kita. betul. Jadi orang tuh tahu kayak oh kalau bolen ini udah pasti dari bokap gitu. Kalau ini dari toko kue ini gitu kan ya. Soalnya gitu. itu bisnis kuliner itu yang pernah saya dapat di pelatihan ataupun orang-orang yang sempat memang di bidangnya. Jadi yang pertama itu rasa gitu. Iya. Kalau kita merubah rasa, udah pelanggan juga mungkin ini kok gini gitu kan. Iya. Kadang Jadi sekarang memang kan harus beda dijaga itu iya. rasa. Beda dikit orang mah langsung hilang gitu ya. Betul. Apalagi sekarang kan semakin banyak kuliner yang memang viral-viral langsung ada ya. Iya. Sekarang kan coklat gitu kan. Iya. Coklat itu kan. Wah, banyak sekarang banyak Sekarang banget gitu. iya. Cepat lagi. Iya cepet banget ya, tapi setidaknya selama kita konsisten, biasanya kalau kita kadang pomo sebenarnya nggak pomo gak apa-apa ya. Cuman nggak ya apa-apa. kalau kitanya hanya sebatas mengikuti kepomoan aja tanpa mau di ini ya Betul. nggak akan lama juga Betul, gitu. betul deh. Jadi kita harus yang penting ya udah kalau kita ciri khas ini ya udah ini aja gitu. Tapi gimana caranya mungkin kita upgrade terus Betul, ya. upgrade. Ini enak banget lagi. Upgrade, yang penting relasi juga, kemudian komunikasi dengan pelanggan gitu yang memang harus jadi ada istilah gini, jangan jadikan pelanggan itu sebagai pelanggan gitu. Iya. Jangan, tapi cobalah jadikan sebagai teman. Oke. Itu gitu.
Kan kalau teman mah enak ya. Nggak kagok gitu. Nggak kagok. Jadi kayak Bukan berarti nggak kagok dalam bayar gitu, bayar mah. Bayar harga mah. teman tidak ya untuk itu ya, tidak ada harga teman di antara kita. Jadi mungkin bisa dianggap kayak ketika mereka membeli, mereka merasa nyaman betul. gitu ya. Jadinya Betul. kayak dari cara treatment servis kitanya Betul, juga ya betul. ke pelanggan tersebut ya, selain jadikan pelanggan sebagai raja, dan sekarang mah raja kayak kadang seenaknya gitu ya. Gitu. Jadi jadikan sebagai teman Jadikan, aja. gitu kan. Oke, ada sahabatnya kita gini, kalau listener dikasih makanan tuh udah langsung kayak bijak ya. Lagi dikasih yang manis-manis gitu. Berarti tadi kita back to the topic lagi mengenai menunya. Berarti start from 1.000-an aja kalau mungkin harga Yang Ali Agrem ya? Ali Agrem 1.000-an. 1.250. Mulai 1.250 per piece. Per pieces, per iya. piece gitu. Oke, nah kalau untuk yang segini tuh di harga 30.000 ya tadi? 30.000. 30.000. Ini isinya tuh berapa? 25, banyak banget ya. 25, lumayan. Kamu kayak datang sama teman-teman ke arisan Betul, gitu ya, betul. ngumpul, ataupun biasanya ibu-ibu kalau sosialitas sekolah gitu ya, bawa ini sok-sok nyarobaan hijau bang gitu. Sok bisa pokoknya nama gitu. Kalau ini di harga, kalau mix ya antara pastry dan juga bolennya di Bolen. Kalau itu berapa tuh? Terakhir teh tapi ini cantik berapa? banget. 4 kali 4 belum. Ya itu dihitung Di luar sok segitu. kepala. Udah di Pokoknya yang penting Soalnya sekarang mah nggak pernah di mix sih sebenarnya. Kalau jadi bolan aja. persatuan. persatuan per box. per boxnya box itu aja. di harga berapa tadi tuh? Kalau 40.000. yang bahan premium. Bolan bahan premium 40.000. Lihat ini cantik banget tau si ininya. Ini tuh cantik tuh. Amin. Kayak aku gitu cantik. Iya, yang bikinnya juga cantik. Amin. Tetehnya aduh selalu tersenyum dengan manis. Tapi kalau mau pesen nih, ini kita pesennya kemana? Apakah ada nomor WhatsApp-nya atau bisa ke IG atau kemana nih kalau mau pesen? Pre-order gitu. Di WA biasanya. Di WA. Disebutin teh apa enggak? Mau disebutin? Boleh. Oh, boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Nanti ada di sini. Di Di WA. sini karena enggak ada ya kita di sini. Jadi nggak ada. running text-nya enggak ada gitu. Di WA di 0895 37191 0026. Oke, nah bisa di sana atau kalau di sini juga di Instagram bisa ya lewat DM? Bisa. DM bisa, hanya bisa. memang karena kita keseringannya di dapur, kadang suka nggak kecek. Iya ya, kalau DM tuh nggak kecek DM ya. ataupun Facebook gitu kadang memang kadang jarang ngecek. Jadi slow respon. Slow respon itu kasihan ke yang nanya. Iya betul. Tapi di Instagramnya juga sekarang sahabatnya sudah ada lokasi dan alamatnya juga, kontak WA-nya juga ada, gitu. ada. Jadi kalau tadi hilap deui naon cenah tasok we karena IG-nya. Ada IG-nya di Bokap Juragan Kue, di situ udah ada linknya, klik aja, terus kalian klik lagi link satu lagi, di situ udah ada alamat dan kontak WA-nya juga. Yang terpenting jangan langsung ke sana, tanyain dulu aja, lebih baik bertanya aja dulu ya. Kasihan udah ke sana gitu kan, kadang pasti bingung sendiri gak sih ya, kikuk sendiri teteh nggak ada kita. Betul, teh. Itu Kayak pengennya, sering ya. ya kan pengennya mah asa dikasih atau dibikinin, gitu. tapi tidak semudah itu gitu. Kadang kita juga suka nanyain kalau misalkan ada juga kan kata si konsumennya paling buat sore gitu. Nah, kadang ya kalau untuk sore yang bersangkutan datangnya pagi, oh ya udah kita coba bikinin gitu. Tapi kalau yang kayak kan banyak Harus tuh ada ready. tamu-tamu yang datang ke Tasik ya. Tamu-tamu yang datang ke Tasik berhubung kita kan dekat sama hotel-hotel. Oh iya betul. Jadi Strategis banyak ya, tamu. jangan Betul. gelunggung itu. Banyak suka yang nyari oleh-oleh Tasik gitu. Iya. Suka lihat bolen pas datang disangkanya ready gitu. Ready, Padahal nggak ada. oh. Aduh, kayaknya ke kitanya juga kasihan gitu. Gitu. Udah Berat- jauh-jauh. oke, iya, mending berarti ditanyain. memang dibuat ini tuh berdua aja Kang Kris sama Teh Rizky untuk produksian, kemudian segala macam sosial media apapun itu berdua. Iya, kalau sosial media ini kan. Oke, iya sudah terlihat kok. Kan tadi juga diceritain punya akun YouTube juga ya kan bersama Kang Uyung. Jadi kalau urusan di produksi yang kepala produksinya beliau gitu. Saya anak buahnya gitu. Oke. Kalau produksinya memang alhamdulillah banyak,
suka ada tambahan dari tenaga kerja oke. gitu. Tapi kalau produksinya masih bisa di-handle, paling ya saya jadi anak buahnya sendiri gitu. Kalau untuk pemasaran mah sama medsos kebetulan saya yang megang, tapi tapi sebenarnya kalau dulu sih kita jalan berdua teh. Oke. Pas pertama kali merintis kita jalan berdua, jadi kita nawarin ke warung berdua. Jadi saya diam di motor, ini yang turun gitu teh. Oke. Dulu itu. Jadi istri yang turun ke warung, ini bisa nitip bolen nggak gitu, bisa nitip ini nggak. Sebenarnya dulu mah istri yang sering ininya gitu. Kalau sekarang mah berhubung saya udah dilatih sih, jadi saling, kadang saya maju, istri juga kadang maju gitu, seperti itu. Iya, itu mah saling ya. Saling. Ya, begitu sebagai suami istri kan harus saling ya. Saling. Saling. Pokoknya saling apa aja saling ya. Semuanya gitu. Saling menasehati, gitu Iya. kan. Saling mengingatkan. Jadi pengen nikah. Harus kan ya. Harus, kebetulan kita juga bulan ini ya. November teh berapa tahun? Aduh. 13 tahun ya? Aduh, 13 tahun bersama. 13 tahun bersama. Ya sabar ya Lis, nih baru juga 21 tahun. Santai aja dulu. Aduh, sahabat style. Nah, luar biasa tuh kan, berarti tadi bisa dibilang juga sebagai apa ya, perjalanan ya, bagaimana melewatinya. Tapi nanti kita bakal ngobrol lagi lebih dalamnya gitu. Trouble-nya, lika-likunya, kemudian mungkin yang pernah terjadi 7 tahun kan. 7 tahun kalau kata Rachel Pilih itu 7 tahun itu bukan hal yang mudah gitu kan. Tahu gak yang viral itu, nggak tahu ya. Pokoknya itulah ya, gak mudah dan pasti banyak tantangannya. Tapi nanti kita ngobrol di segmen terakhir nih ya, Kang Krista dan juga Teh Rizky, karena tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol perihal menunya. Jadi buat sahabatnya semuanya yang mungkin mau pesen kue gitu ya, khususnya bolen, agrem kan tidak ada di mana-mana, boleh banget langsung aja cek Instagramnya Bokap Juragan Kue, langsung WA. Yang penting jangan ngedadak ya, karena bukan robot yang bisa langsung dikerjakan. Jadi tanya aja dulu, bisa ready gak kalau sore gitu, atau malam atau apa gitu. Betul. Sampai ditanyain dulu ya. Insya Allah pas respon juga gitu, karena kontak WA-nya juga ada 2 gitu ya. Karena aku lihat ada 2 gitu kontak WA-nya. Itu kayaknya yang satu Kang Krista, yang satu Teh Rizky, benar? Betul. Iya. Hanya yang selalu stay yang barusan saya sebutin, yang ini. Iya. Kan Beliau memang ini. ya perempuan memang gitu, suka melihat ada kabar-kabar terbaru gitu kan. Oke deh sahabat, saya pokoknya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus aja di KM 144. Kang Krisna dan juga Teh Rizky, boleh saya hai lagi dong. Hai, masih semangat? Masih. Gitu ya. Gak biasa kalau karena latar belakangnya guru ya, jadi kayak suka nanya masih semangat gitu. Sama-sama pendidikan. Iya, oh my god. Ibu guru juga? Sekolahnya. Sekolahnya. Oke. Kirain ibu guru juga gitu kan. Gak apa-apa, aku juga Tapi belum kok, jadinya belum ofisial. ibu rumah tangga. Tidak apa-apa. Kan jadi guru untuk Guru anaknya. untuk anak-anak, iya, Madrasah, betul. madrasah pertama adalah ibu. Iya, setelah ibu ayah. Oh salah, ibu ayah, nah gitu. Ah udahlah. Sudah tidak bisa di ini lagi ya. Oke, sahabatnya kita masih bareng Kang Krista dan Teh Rizky dari Bokap Juragan Kue. Ya tadi kita udah ngobrol-ngobrol perihal resepnya juga. Kita nggak nyuring resep, cuma nanya aja gitu. Karena beda dari yang lain gitu. Gak mungkin bisa aku bikin ya. Aku sendiri nih mah nggak bisa. Ya mager juga. Mending pesen atau dengan harga yang 40.000 udah premium, dapat isi berapa teh? 8. akan mengubah wadah. Acem gua mending meser 40.000 ya sabi mah. Iya, belum bikin ininya. Can gagal dia. Nah, tapi ngomongin perihal gagal gitu ya, pasti mungkin dari ketika menjalankan usaha gitu ya, pasti ada up and down-nya. Iya. Gak akan bilang gagal ya, mesti lebih kepada up and down-nya. Ada nih mode yang kita lagi naik, ada juga lagi turun. Nah, gitu kan. Yang namanya usaha ya pasti kayak gitu ya. Betul. Kita yang penting mungkin bagaimana dari kitanya. Tapi boleh gak sih diceritain bagaimana lika-likunya ataupun trouble-nya selama 7 tahun menjalani usaha Bokap Juragan Kue ini? Ayo, langsung sedih. Yo. Boleh dari siapa? Dari Teh Rizky atau Kang Rizky?
Iya kan dari pas kue juga masukin ke warung-warung, masukin ke sekolah-sekolah. Kadang ditolak. Kadang ditolak. Ternyata terus di sekolah-sekolah itu gampang, anak-anaknya gampang bosen gitu ya. Terus jadi mikir lagi harus bikin apa lagi gitu. Terus ada lagi bikin lagi gitu. Anak-anak itu jadi pasar, kalau anak-anak itu pasarnya Sempit. tidak sempit. Tidak Soalnya terlalu luas. apa? Soalnya mereka itu gampang bosen. Iya, betul. Gitu. Dulu pengalaman pas dulu ya ini kalau mah pengalaman dulu pas pas dulu. sering masukin ke kantin teh. Kalau Oke. masukin ke kantin. Kalau sekarang kan pas kita tuh lagi banyak-banyaknya order, terus kopi dia. Oh, dulu Iya, kena iya, itu kena COVID ya. COVID. COVID dari sana ya mulai itu lagi. Jadi sekarang itu masih merintis lagi gitu. Iya. Jadi sih kalau menurut saya sih tadi teh jadi bukan berbicara ekonomi tapi memang sepertinya untuk bisnis saat ini ekonomi kita yang memang sedang tidak baik-baik saja Oke. gitu. Jadi memang kalau dulu kita sebelum Covid kita sempat ada 20 titik ya sekolah itu yang kita isi bolen. Kalau setelah Covid kan berhubung dulu pas Covidnya sekolah diliburkan, Daring, iya. jadi kita stop. Akhirnya kita nyari online. Kemudian alhamdulillah dapat pelanggan yang memang sebelumnya pernah pesen, akhirnya repeat order. Kemudian ada satu lagi tuh yang alhamdulillah seperti saya bilang tadi teh, kenapa pelanggan harus dijadikan teman? Karena rata-rata mereka suka bawa teman untuk beli gitu. Nah, iya betul. Kadang suka dipromosiin. Iya. Betul gitu. Berapa dari kayak cobaan heula we sok tah. Gitu. Ini kalau ini enak nih, bola ini enak. Kayak merek anu gitu. Cobain gerak. Nah, seperti itu. Nih, Iya. ini kontaknya seperti kontaknya ini dikasih gitu. Jadi kadang alhamdulillah pelanggan itu memang kebanyakan seperti itu ya. Suka ngasih suka promoin gitu. Oke. Hanya ya itu tadi kalau untuk up down-nya ya memang kalau kondisi saat ini kan memang rata ya, kebanyakan memang rasanya kayak di pasar aja kan memang agak sepi ya. Kita pinter-pinter aja bersyukur. Bersyukur. Betul. Alhamdulillah gitu. Itu Iya. sih ya. Berarti memang ya apa namanya luar biasa ya, apalagi COVID gitu ya. COVID. Mungkin bisa dibilang semua usaha gitu ya, Betul. mau dari makan atau apapun itu melonjak turun gitu Turun. ya. Tapi Hampir rata. yang luar biasanya mungkin dari Kang Risa juga Teh Rizky masih tetap mau untuk kayak coba lagi aja, kita rintis lagi dari awal, karena kebanyakan mungkin ketika COVID udahlah sampai sini aja lah gitu, capek lagi mungkin ya kalau dari nol lagi gitu kan, karena kan bisa dibilang kita nyari pelanggan lagi gitu kan. Betul. Meskipun sudah ada tapi kan tetap ya kita harus tetap nyari target pasar lagi, mikir ini lagi itu lagi gitu kan, mempromosikan, apalagi yang sekarang Tasik dengan beribu kulinernya gitu kan yang luar biasa, yang pasti punya apa ya, kita harus ekstra berpikir lagi mungkin ya untuk Betul. bagaimana caranya bisa mempromosikan ataupun kayak menyebarluaskan produk kita itu. Tapi luar biasa sih, mesti konsistensinya bisa sampai sekarang gitu ya. Amin. Nah, karena ini juga bentuk dari bagaimana hubungan suami istri itu yang ini ya, apa namanya? Nggak ngerti, masih kecil tapi intinya nggak, maksudnya kayak Sharing ya, sharing kan, sharing, kita ya. kayak gitu Sharing ya. maksudnya kayak kan kalau dari kitanya udah kayak bareng terus, ayo kita saling kayak tadi kan Kang Krisna juga bilang saling menasehati, Iya. saling ini, saling dukung kan, bareng-bareng ya pasti bakal terus Jadi jalan. saya juga dapat lagi teh satu pepatah gitu. Jadi sama-sama dulu sempat resign juga, tapi perusahaannya berbeda. Hanya beliau sekarang itu punya apotek ya, Oke. apotek. Jadi pas dulu awal resign, beliau mengatakan bahwa kalau usahanya babarengan sama istri gitu, itu insya Allah diridhoi. Jadi dulu saya kan sempat sama teman-teman punya bisnis sampingan di luar Iya. ini teh. Kita punya nasi jamlang, dulunya nasi jamlang di depan AP tuh, karena karena pemiliknya banyak, jadi memang banyak kepala gitu kan. Nah,
sempat teman-teman saya bilang teman saya bilang seperti itu gitu. Jadi mendingan bisnis itu udah aja yang suami istri gitu. Karena itu memang lebih insya Allah lebih barokah. Dan mungkin dan mungkin ini gitu buktinya. Meskipun kita juga sama sih sebenarnya dua kepala gitu kan. Saya pengen ini, istri pengen ini harus seperti ini gitu. Kadang kita juga sama suka debat gitu dalam masalah produksi, dalam pemasaran, tapi kembali lagi bisa nyampe sekarang ini kan mungkin itu kebarokahannya gitu. Betul. Itu sih gitu deh. Kan Masukkan memang aja, gitu. kita harus membahagiakan istri ya. Jadi kan bener ya aku mah meskipun kecil keneh ge udah ngerti lah kayak gitu. Teori mah udah ada lah ya. Iya, teori mah udah ada, intinya ketika kita membahagiakan Katun praktis. Amin. adanya intinya mungkin ketika kita membahagiakan istri, rezeki itu akan selalu ada. Nah, kayak gitu. Itu benar pepatah dari siapa ya? Adalah itu aku baca ya di IG. Dia biasanya kan kalau IG kayak gitu kan. Ya kalau kita membahagiakan istri. Sok kali kan kamu Gen Z. Enggak ada IG ini mah. Kalau TikTok mah tentang yang bucin-bucinnya, masih pacaran-pacarannya gitu kan. Kalau IG mah udah tahap yang dewasa. Tapi sekarang juga kita memang harus main di TikTok juga teh. Iya, betul. Jadi Iya. mau tidak mau memang harus mengikuti perkembangan Teknologi. teh. Betul teh. Jadi bener. saya dulu gitu nggak pernah mau main TikTok. Iya ini Iya. tuh anti pernah mau sampai main TikTok gitu. ayolah gitu kan orang lain udah kemana gitu. Sekarang mah wah udah mulai terjun gitu. Memang karena ya tadi dituntutnya seperti itu. Iya, betul. Karena semakin kesini teknologi semakin canggih, orang kebiasaan orang berbeda. Jadi memang mau tidak mau para pengusaha ataupun para pebisnis memang harus mengikuti itu gitu. Iya, betul banget. Nah gitu. Wayahna. Walaupun nggak mau. Harus itu mah. Ya, yang namanya seorang pembisnis kesampingkan segala ego dan juga Betul, ini ya. Betul. Pokoknya kita harus ikut teknologi karena ya gitu, kalau kita nggak ngikut ya ketinggalan zaman gitu. Karena sekarang mah ya kita nggak tahu kan berawal dari teknologi gitu ya, kayak dari TikTok niatnya iseng ternyata viral. Betul, ya. Kan ya tidak ada yang tahu. Mungkin waktunya juga nanti tiba-tiba bokap juragan kue sering update konten-konten ya, meskipun kayak ya seadanya dulu contohnya gitu. Tapi kan nggak ada yang tahu nanti viral, amin. dikenal orang gitu Amin, kan. Apalagi betul. mungkin udah ini udah udah dengerin podcastnya dari radio juga, wah siapa tahu Pulang gitu dari kan. sini ya teh ya. Langsung banjir. pokoknya. Amin. Aduh. Amin. Ini tuh kayak memecahkan segala kesedihan. Katanya udah bahas tentang struggle-strugglenya. Pasti kan kalau diceritain mah kan pengen nangis ya teh. Karena perjuangannya gitu kan. Aku sendiri aja kayak luar biasa. Makanya orang-orang yang bekerja di bidang usaha makanan itu adalah orang-orang yang nekat sebenarnya. Karena ya gini, setiap waktu tuh selalu ada aja yang terbaru gitu kan. Makanan yang viral gitu kan, yang akhirnya kita kan bingung ini gimana caranya kita untuk upgrade. Intinya mungkin kalau menurut aku kembali lagi untuk seseorang yang buka bisnis makan itu mau tetap stay, Iya. ngikut atau udah aja gitu ya, biarin aja yang baru-baru contohnya, pasti kayak gitu kan. Makanya orang-orang yang nekat sih, makanya luar biasa banget nih yang pengen buka bisnis makanan ya. Karena saya aja adalah mencoba buka bisnis makanan ya gini, tidak mau berprogres. Ya makanya stuck gini aja. Tapi by the way, Kang Krisna juga Teh Rizky kan tadi udah mengenai mungkin struggle yang terjadi, pasti banyak sebenarnya ya. Tapi mungkin itu yang lebih mengenangnya juga gitu, gimana kayak ke sekolah-sekolah terus COVID juga gitu. Iya. Nah kalau sekarang wishnya deh, harapannya untuk kedepannya untuk bokap juragan kue ini seperti apa dan gimana? Mangga. Ayo. Harapannya, keinginannya dari dulu sih pengen cita-cita itu punya usaha yang memang berkelanjutan ya. Nah, berkelanjutan, niatnya satu bisa membuat kami berdua lebih dekat ke pencipta gitu. Masya Allah. Itu yang satu, yang kedua pengen bermanfaat buat orang lain teh. Amin. Gitu. Jadi memang kalau kata orang makan sukses gitu kan. Tapi definisi suksesnya kan berbeda-beda. Iya, betul. Hanya kalau kita mah sih seperti itu gitu. Udah di tahap ini pun memang sudah alhamdulillah pisan gitu. Karena memang tadi kalau pengen tahu berdarah-darahnya ya berdarah-darah. berdarah-darah, tapi alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan. Ya harapannya sih lebih dikenal, apalagi di Amin. Tasik. Kemudian
Saya juga program seperti ini bagus teh karena di Tasik banyak UMKM Iya. ya. UMKM teman-teman yang lain memang di kita kebanyakan yaitu tadi berhubung rata-rata umur kita generasi milenial. Jadi memang teknologi-teknologi yang sekarang kan memang agak belum dipahami. Jadi dibutuhkan memang satu channeling lagi untuk bisa mempromosikan produk-produk UMKM gitu. Mungkin itu sih kalau saya. Kalau dari tetehnya Tambahan? sama aja. Tambahan? Topping coklat. Tambahan. Kayak amin ya, semoga tadi Amin. mungkin harapannya terwujud juga gitu. Yang Amin. terpentingnya mungkin satu, Kang Krista juga tetehnya sehat Amin, gitu ya, biar betul. terus berproduksi Iya. dari makanannya juga. Produksi kue ya, Teh? Kuehnya Hah? maksudnya. Ya Allah, aku salah kata-kata. Maaf ya. Harus Ya, jeli cenah harus teh sekarang. jeli, ya Allah. Begitu maksudnya kayak makanannya biar terus kan, kalau sehat kan kita bisa terus lebih aktif lagi gitu kan, bikin Betul. makanan, siapa tahu nanti bikin yang terbaru lagi gitu kan, gak ada yang tahu gitu kan. Kita mah sekarang makan banyak gitu di teknologi sekarang, makanan-makanan yang bisa kita ATM gitu. Iya, betul, Lagi betul. di Tasik gitu. Pokoknya yang penting sehat-sehat aja. Kang Krista juga Teh Amin. Rizky, harapannya Amin. juga semoga Allah wujudkan. Amin. Dan semoga mungkin bisa buka ini juga ya. Nah, itu. Bisa Amin. buka apa namanya, offline store-nya gitu ya. Jadi amin. orang-orang yang mungkin pengen nyobain gitu ya, Langsung pengen ada ya, Teh, ya. langsung ada Betul, datang itu, ke Teh. tempatnya. Dan pokoknya sahabatnya semuanya, untuk kalian semua nih yang mau nyari kue gitu, apalagi bolen atau ali agrem yang yang jarang banget di Tasik, boleh langsung aja cus ke Bokap Juragan Kue gitu Atau di tempat. alun-alun hari Minggu teh. Nah, atau kalian bisa datang ya, pengen nyobain dulu gitu ya. Langsung aja nanti ke alun-alun di hari Minggu. Di hari Minggu kalian sambil jogging Nah, gitu ya. Jogging aka jajan sebenarnya Maya. Jogging sambil jajan gitu ya. Nanti ada di depan SMP 1. Di alun-alun dalam Di itu. alun-alun aja. Nah, di sana pokoknya Ada ada standnya Bokap Juragan Kue. Cobain, itu bener-bener enak banget. Kita udah nyobain ali agremnya, udah nyobain bolennya, tadi juga udah nyobain pastry-nya ya. Aku belum nyobain pastry-nya, tapi udah enak kan? Enak, pokoknya cus langsung aja ya buat kalian ngiler kan, pokoknya ngiler banget sih apalagi untuk sekarang ya. Ambil nonton Timnas cocok banget, tapi nggak tahu nih ready atau enggak ya. Tanyain dulu aja gitu ya. Pokoknya yang penting mah tanyain dulu ya, jangan langsung datang gitu ke tempatnya. Tapi kalau datang juga nggak apa-apa sih, silaturahmi. Silaturahmi ya. Jadi buat kalian yang mungkin nanti mau pesan bisa lewat WhatsApp-nya ataupun langsung aja buka IG-nya dulu, Bokap Juragan Kue, ada linknya di sana. Terus diklik aja, ada nomor WhatsApp-nya, ada kontak WhatsApp 1, kontak WhatsApp 2. Satu-satu aja gitu, jangan dua-duanya nanti liar. Jadi satu aja gitu. Jadi mau yang ke kontak 1, kalau belum dibales sabar weh gitu ya. Sabar heula. Iya, pokoknya just langsung aja. Ini benar-benar enak banget, bolennya juga pokoknya udah enak lah ini mah. Harus wajib banget dicoba, harganya juga murah dan worth it banget untuk kalian cobain, apalagi untuk di acara keluarga ataupun mungkin kayak acara-acara sekolah, arisan ibu-ibu ya, kumpul-kumpul pengajian bisa banget gitu ya. Pokoknya untuk sahabatnya semuanya jangan lupa ya langsung cus ke Bokap Juragan Kue. Oke, terima kasih banyak Kang Krisna dan juga Teh Rizky sudah mau ngobrol bareng kita. Maaf ya sedikit agak ini anaknya. Pokoknya jangan mungkin jangan bosan-bosan juga. Siapa tahu kita bisa bareng gitu ya nanti collab lagi bareng Star Radio gitu. Jangan bosan-bosan juga. Pokoknya sekali lagi terima kasih banyak. Semoga usahanya lancar. Amin. Tadi harapannya juga terwujud dan sehat-sehat terus. Amin. Oke deh sahabat Style, itulah